Shalom. Shalom. Bertemu kembali bersama kami, The Safe Ministry. Kami adalah para kaum awam yang senang belajar Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan kita akan mempelajari pelajaran kita pada minggu ini dengan judul Terang dari Bait Suci. Dan kita akan mempelajarinya selama seminggu ini, dan kita akan berdoa yang akan saya pimpin dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bertinggi dalam kurnia surga, kami ucap syukur dan berterima kasih padamu, karena kami masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul bersama untuk mendiskusikan pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus Tuhan berkuasa atas kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami perkabaran yang akan kami baca. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mempelajarinya dalam seminggu ini, pelajaran ke-8, Terang dari Bait Suci, dan kami minta Pak Adri Konang untuk menjelaskan apa saja yang kita pelajari. Silakan, Pak. Baiklah, shalom para pemirsa, dimanapun saudara dan saudari berada. Pelajaran kita saat ini memang membutuhkan hikmat, doa, dan mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya saya coba di dalam pendahuluan ini dengan Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sahabat pemirsa yang saya cintai dalam Yesus Kristus, saya akan coba dukung dengan referensi dalam buku Fundamental Belief halaman 24 ya. Di surga ada baik suci. Baik suci sejati yang dibuat oleh Tuhan, bukan yang dibuat oleh manusia. Di dalam Kristus melayani demi kepentingan kita, memungkinkan orang-orang percaya memperoleh keuntungan dari korban pendamaian yang diadakannya sekali dalam untuk selama-lamanya di kayu salib. Ia dilantik sebagai imam besar yang maha tinggi dan memulai pelayanannya, pengantarannya pada waktu kenaikannya. Pada tahun 1844, pada akhir periode nubuat 2300 pagi dan petang, ia memasuki fase kedua dan terakhir dari pelayanannya, pendamaiannya. Pekerjaannya penghakiman pemeriksaan yang menjadi bagian penting yang terakhir, menentukan atas semua dosa, dilambangkan oleh pembersihan baik suci Ibrani kuno pada hari pendamaian. Lebih lanjut lagi sedikit dikatakan, dalam bentuk pelayanan itu, baik suci dibersihkan oleh darah binatang yang dikorbankan. Sedangkan perkara-perkara surgawi dibersihkan oleh korban yang sempurna, yaitu darah Yesus. Intinya adalah penghakiman pemeriksaan menunjukkan kepada makhluk-makhluk yang berpikir cerdas di surga, siapa di antara orang mati yang tertidur di dalam Kristus dan kemuliaan di dalam Dia. Inilah sedikit referensi untuk menguatkan Ibrani 8 ayat 1 dan 2, sehingga para pemirsa bisa dikuatkan bahwa hanya melalui Yesus Kristus saja penyempurnaan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Kristus ini akan menandai penutupan pintu kasihan bagi manusia menjelang kedatangannya yang kedua kali. Inilah yang menjadi dasar sehingga pelajaran ini sangat menarik, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk selalu memiliki konsep yang jelas tentang pengharapan hanya di dalam Yesus, di dalam buku Wahyu 14 ayat 12 dan ayat-ayat lainnya. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Kauna atas penjelasannya, dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul yang cukup menarik, Bait Suci Surgawi. Dan kami masih minta Pak Kauna untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan. Oke, memang sangat menarik ya kalau saya lihat judulnya adalah Baik Suci Surgawi. Tentunya punya dasar ayat yang kuat ya para pemirsa. Saudara dan saudari bisa membaca dalam buku Keluaran pasal 25 ayat 8 ayat 9 40 dan bandingkan dengan Ibrani 8 ayat 1 sampai 6. Saya tidak membacakannya tetapi saya memberikan beberapa konklusi. Ialah bahwa perjanjian baru menunjukkan bahwa janji yang baru juga memiliki suatu baik suci, yakni baik suci yang di sorga. Jelas ya, di dalam buku Ibrani 8 dan juga
buku Keluaran pasal 25. Di dalamnya Kristus bertindak sebagai imam agung. Saudara, kata imam agung ini hanya Yesus yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Baik suci ini adalah kemah sejati, ya. Kemah sejati ini artinya pemikiran manusia tidak dapat membayangkan. Itulah sebabnya kita butuh iman, ya. Pelajaran kita banyak iman kepada Yesus Kristus yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Itulah sebabnya saya katakan tadi ditunjuk di dalam buku Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Di Bukit Sinai, ya, kalau kita pelajari bagaimana perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan, ya, di Bukit Sinai, di padang belantara dikatakan, Musa telah diberi apa? Diberi contoh. Saudara, contoh ini artinya antitype dalam bahasa teologi, ya. Sebuah salinan atau model miniatur, ya. Kalau bahasa teologi adalah model miniatur, ya. Baik suci di surga. Tadi Kak Unang sudah katakan dalam buku Keluaran 25 ayat 9 dan 40. Jelas di sana. Baik suci yang dibangun Musa disebut dalam kitab suci adalah sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga. Dan itu adalah tempat kudus yang merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Saudara menunjuk lagi kepada ayat Ibrani 9 ayat 23 dan 24. Artinya bahwa dengan demikian baik suci duniawi dengan segala pelayanannya adalah memberikan kepada kita pandangan khusus atas peranan baik suci surgawi. Inilah sedikit kontekstual yang menarik dan tentunya sekali lagi para pemirsa dimanapun saudara berada, mempelajari firman ini adalah butuh Roh Kudus, butuh Parakletos, sehingga beberapa ayat yang sudah bacakan tadi, walaupun kita tidak bacakan bersama-sama, akan menjadi fondasi bagi saya dan saudara tentang baik suci surgawi dan baik suci yang ada di Sinai, di mana Musa diinstruksikan oleh Allah untuk melakukan hal tersebut. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Adri atas penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Di Tempat Yang Maha Kudus. Tolong Pak Fajar jelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Iya Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi pelajaran kita ini menarik sekali melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Unang, yaitu bahwa bait suci yang ada di bumi ini adalah prototip dari apa yang ditunjukkan Tuhan kepada manusia, bait suci yang ada di surgawi. Nah, sekarang pertanyaan apa yang dilakukan para imam di bait suci apa yang ditempatkan di Sinai ya, tempat kudus. Nah, ada satu hari yaitu di mana hari perdamaian itu selalu dirayakan oleh seluruh bangsa Israel dan pada hari itu seluruh bangsa Israel itu harus berpuasa untuk merayakan hari perdamaian atau dalam bahasa Ibrani-nya disebut Yom Kippur. Seluruh bangsa Israel tertuju kepada bait suci yang ada di tempat perkemahan mereka. Dan Imamat 16 dan 23 itu memberikan satu instruksi yang sangat jelas tentang hari perdamaian, di mana semua kegiatan aktivitas sehari-hari bangsa Israel itu dihentikan dan mereka berpuasa, kemudian mereka memeriksa hati mereka, mereka mengakui akan dosa-dosa yang pernah dilakukan ya, dan mereka mencari Tuhan di dalam kerendahan hati dan mengakui akan kesalahan dengan tulus tentunya ya. Dan siapapun yang tidak merasakan satu penderitaan, mereka harus pada hari perdamaian itu harus disingkirkan ya, akan dilenyapkan ketika itu ya. Nah, pada hari perdamaian apa yang dilakukan oleh imam besar? Jadi imam besar ini mempersembahkan ada dua kambing, yang satu kambing ini disembelih, kemudian darahnya ini dipercikan ke tanduk-tanduk mezbah emas pendubaan, kemudian ada mezbah tembaga korban bakaran, kemudian dia mentahirkan serta menyucikan seluruh bait suci. Nah, ketika upacara ini sudah dilakukan, kemudian berakhirnya perdamaian, imam besar ini meletakkan tangan di atas kambing yang masih hidup. Jadi ada dua kambing, yang satu itu dikorbankan, yang satu itu masih hidup.
Kemudian setelah upacara perdamaian itu selesai, imam ini meletakkan tangannya di tanduk-tanduk kambing yang masih hidup. Kemudian dia mengakui dosa-dosa seluruh bangsa Israel. Kemudian kambing ini dibawa ke padang gurun, lalu dipisahkan dari tempat perkemahan selamanya. Dan kita mengenal bahwa kambing yang diusir dari tempat perkemahan itu adalah kambing Azazel. Dia membawa satu dosa-dosa bangsa Israel yang tidak boleh ada di tempat perkemahan bangsa Israel. Jadi itu diusir, dilenyapkan ya dari tempat perkemahan mereka. Nah, sekarang apa yang menjadi satu pelajaran yang penting bagi kita ya. Ketika imam besar itu dia mempersembahkan korban bakaran, kemudian dia mengakui seluruh bangsa, dosa-dosa bangsa Israel, kemudian dia memindahkan ya dosa-dosa itu kepada kambing Azazel yang hidup, kemudian diusir ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Kita sudah tidak hidup lagi di bawah dosa karena kita sudah diampuni, kita sudah mengakui dengan tulus di hadapan Tuhan. Kemudian kita hidup di bawah kasih karunia daripada Tuhan. Iman kita itu akan bertumbuh dalam kasih karunia dan hidup di dalam kekudusan. Kita sudah mengenakan pakaian yang baru, yaitu pakaian kebenaran yang diberikan oleh Kristus ya, atas pengampunan yang diberikan, kasih karunia yang diberikan kepada kita. Dan kita tidak tinggal di dalam dosa lagi, tetapi kita tinggal dan bertumbuh di dalam kasih karunia dan hidup di dalam kekudusan ini. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih atas penjelasannya Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul yang cukup menakutkan mungkin ya, penghakiman telah tiba. Dan kami minta Pak Andri Kaunang untuk menjelaskan apa yang dimaksud. Baiklah, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Terima kasih Pak Simon atas pertanyaan yang positif. Kalau kita menyelesaikan pelajaran yang positif ini, tentunya dasarnya adalah Yesus. Dalam buku Pengkhotbah 12:14 jelas di sana, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik atau entah itu jahat. Saudara dan saudari para pemirsa, saya hanya akan memberikan beberapa konklusi ringkasan. Poin yang pertama, penghakiman adalah membawa setiap perbuatan ke pengadilan, tidak ada yang tersembunyi. Saya tidak berbicara pengadilan dunia ya Bapak. Yang kedua, saudara dan saudari, setiap kata sia-sia dikatakan, setiap kata sia-sia akan dipertanggungjawabkan. Ya, ini bahasa menurut communication assertif adalah bahasa yang jelas. Ya, setiap kata-kata sia-sia akan dipertanggungjawabkan. Ya, yang berikut, Kristus telah datang untuk memberikan upah terakhirnya, maka ada penghakiman sebelumnya. Ya, dan yang berikut, dikatakan ketika Yesus datang tidak ada kesempatan yang kedua. Yang berikut, pekerjaan penghakiman berakhir jika semua pengikut-pengikut Kristus telah diperiksa dan diputuskan untuk masuk ke surga. Ya. Dan yang tidak kalah menarik adalah kita tidak perlu takut akan penghakiman karena melalui Kristus pengampunan menjadi milik kita. Mengapa? Kalau kita pelajari di dalam referensi dikatakan kemenangan akhir ya. Kemenangan akhir 363 dikatakan sebagai berikut. Bila mana pekerjaan pemeriksaan akan berakhir, bila mana mereka yang pada segala zaman mengaku pengikut-pengikut Kristus telah diperiksa dan diputuskan, maka tidak ada sampai itu. Berakhirlah masa pencobaan dan pintu kasihan pun tertutuplah. Lebih jauh lagi, jadi dalam satu kalimat pendek dikatakan, mereka yang telah siap sedia, dikatakan, masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Ya, lalu waktu bila mana pekerjaan besar penyelamatan manusia diselesaikan. Referensi ini adalah memberikan wawasan yang positif bagi saya dan saudara, bagi para pemirsa, untuk balik mempelajari bagaimana Wahyu 14 ayat 6 dan 7, Wahyu 14 ayat 7, Pengkhotbah 12:14, dan diakhiri dengan beberapa kalimat positif. Kita tidak perlu takut, saudara dan saudari, kita tidak perlu takut
akan penghakiman. Ya, mengapa? Melalui Kristus, pengampunan adalah apa? Milik saudara dan saya. Ya, beberapa referensi ayat tadi saya sudah katakan. Kebebasan dari rasa bersalah adalah milik kita. Biasa, setiap manusia, karena pelajaran penciptaan, manusia sudah jatuh dalam dosa. Namun, kuasa untuk menjalani kehidupan yang saleh adalah milik saya dan saudara. Itulah sebabnya dalam buku Wahyu 14 ayat 12, iman dan melakukan hukum yang luar biasa karena Yesus adalah firmanen terhadap hukum itu. Dan kemenangan akhir adalah milik saya dan saudara. Maukah saudara memiliki pemikiran yang positif saat ini untuk mengatakan bahwa Tuhan, terima kasih. Kiranya curahan Roh Kudus bagi saya dan saudara untuk selalu melakukan hal yang Yesus inginkan. Dan terjadilah satu bahasa, rekonsiliasi, keselamatan hanya melalui Yesus Kristus saja akan terjadi. Shalom para pemirsa, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Pak Aunang untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul yang cukup melegakan, kabar baik dari tempat Maha Kudus. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang maksudnya. Iya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pandeli Saudara Adri Kaunang ya. Jadi ini melanjutkan kabar baik yang ada di tempat kudus. Kalau Pak Adri Kaunang menjelaskan tentang penghakiman sudah tiba, seakan-akan memang itu satu kabar yang sangat mengerikan ya. Tetapi di balik kengerian ada satu kabar baik dari tempat kudus itu. Nah, apa kabar baik yang bisa kita peroleh khususnya bagi umat-umat Tuhan pada saat ini? Mari kita coba baca dalam Ibrani 4 ayat 14 dan 16. Ini menjadi satu dasar bagi kita, poin yang paling penting, Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, karena kita sekarang mempunyai iman besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saya garis bawahi ya. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Artinya apa? Supaya kita tetap fokus, berpegang teguh kepada iman kita, pengakuan iman kita, bahwa Yesus yang kita imani, yang sudah mati di atas kayu salib itu akan membawa satu keselamatan pengharapan bagi umat manusia. Artinya itu, kita teguh berpegang kepada pengakuan kita. Kemudian ayat yang ke-15, sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat yang ke-16, ini pamungkas ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi ayat ini sangat membahagiakan sekali ya, khususnya bagi umat-umat Tuhan yang memiliki iman kepada Yesus, di mana Yesus Kristus itu sendiri sudah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, kemudian dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, kemudian dia naik ke surga. Ini merupakan sungguh kabar sukacita, kabar baik, Injil kebenaran kepada semua orang. Supaya semua orang itu mendengar dan menyaksikan ya, mendengar dengan iman, mereka percaya kepada Yesus satu-satunya jalan keselamatan menuju surga ya, kepada Allah Bapa kita, supaya kita bisa dipersatukan. Nah, darah Yesus mempersiapkan jalan di setiap langkah. Hal ini memberikan kita sebuah harapan. Karena itu kita dapat bersatu kembali dengan Allah Bapa kita. Hanya ketika Yesus mengampuni kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Belas kasihan Allah tidak terbatas. Begitu juga dengan kasih serta keadilannya. Keadilannya tidak dapat menerima pengorbanan Kristus sebagai penebusan atas pelanggaran kita, kecuali Yesus menjamin pertama-tama untuk mengampuni dosa-dosa kita, dan kedua menghapuskannya. Jadi selain mengampuni dosa kita, menghapuskan dosa kita menerima akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita dengan iman kita ya, maka keselamatan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, sekarang apa kaitannya juga kabar baik ini dengan hukum Tuhan? Tentunya hukum Tuhan itu menjadi satu patokan ya.
menjadi satu cermin bagi kita. Apa yang kita lakukan mungkin akan bertentangan dengan hukum itu sehingga mengakibatkan kita merasakan satu dosa, kita melanggar hukum Tuhan. Tetapi sekali lagi, Tuhan yang sama yang kita sembah dari awal hingga akhir, dia adalah tidak berubah. Jadi hukum itu tidak akan berubah. Itu akan justru menunjukkan satu keadilan. Dan pada pada akhir zaman nanti, keadilan itu akan ditegakkan. Bagi mereka yang tidak menerima akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib akan memperoleh upahnya, yaitu adalah kebinasaan kekal untuk selama-lamanya. Tetapi bagi mereka yang percaya, umat-umat Tuhan yang percaya kepada Yesus dengan iman yang sungguh-sungguh, kemudian kita diampuni dosanya, kemudian dihapuskan dosanya, kita akan memperoleh satu janji keselamatan, yaitu daripada Yesus itu sendiri. Dan tentunya hukum ini akan ditegakkan. Dan hukum ini akan ditaruh di dalam hati kita, sehingga kita akan menjadi satu bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga nanti. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis. Dan ini adalah judul yang sangat melegakan kita. Yesus pembela kita dalam penghakiman. Silakan Pak Fajar menjelaskan apa yang maksudnya. Baik Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Tentunya ketika hari perdamaian itu ada ya, kemudian pengadilan pra-advent atau pemeriksaan itu, kadang-kadang kan kita merasa takut sekali. Mungkin di pengadilan di atas dunia kita harus mencari lawyer, pengacara. Tetapi kita memiliki satu pembela ya, lawyer kita yaitu Yesus Kristus di dalam penghakiman. Jadi umat-umat Tuhan tidak perlu khawatir, tidak perlu gusar karena kita memiliki pengacara yang luar biasa, yang hebat. Dan yang hebatnya lagi, Yesus pembela kita, dia itu didapuk sebagai hakim kita. Bagaimana? Saudara bayangkan, ketika kita menghadapi pengadilan di atas dunia, hakimnya kemudian pembelanya sama, yaitu Yesus itu sendiri. Pasti akan dimenangkan. Pasti kita akan merapat kepada pembela, pengacara kita maupun hakim kita yang akan memberikan putusan. Nah, begitu juga di dalam masa penghakiman pengadilan pra-advent ini ya. Yesus adalah pembela kita. Mari kita coba baca di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 dan 28 ya. Saya akan bacakan ya. Ibrani 9 ayat yang ke-24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja ya, prototip ya, dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Bayangkan, dia mewakili kita. Karena apa? Dosa itu adalah maut ya. Jatah kita itu adalah kematian. Tetapi Yesus bersedia untuk menjadi perantara bagi Allah Bapa. Dan dia mewakili kita semua yang sudah jatuh dalam dosa. Dia datang menghadap Allah Bapa. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita. Supaya apa? Supaya kasus-kasus kita, supaya dosa-dosa kita, supaya diajukan oleh Tuhan untuk diampuni. Nah, kemudian ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus, hanya satu saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Yesus menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang percaya kepada dia. Kepada pengorbanan dia, memiliki iman juga, percaya bahwa Yesus rela mati untuk menebus manusia dari dosa, dan percaya bahwa dia adalah perantara yang datang kepada Allah Bapa untuk menjamin keselamatan bagi kita, bila mana kita percaya kepada dia. Tentunya pengantara Kristus bagi manusia ke dalam tempat yang kudus di atas adalah sama pentingnya rencana keselamatan seperti kematiannya di atas kayu salib. Oleh kematiannya, dia memulaikan pekerjaan itu yang sesudah kebangkitannya dia naik untuk menyelesaikan di kerajaan surga. Oleh iman, kita harus masuk ke dalam tabir atau selubung di mana Yesus sebagai perintis bagi kita, sebagai pembela bagi kita ya. Di sana terang dari salib di Golgota telah dipantulkan. Di sana kita boleh mendapatkan pemandangan yang lebih jelas mengenai rahasia penebusan ini. Jadi rahasia penebusan ini, umat-umat Tuhan, itu sangat
luar biasa sekali ya. Bagaimana Kristus Yesus yang berada di kerajaan surga, dia harus rela untuk meninggalkan kerajaan surga. Dan dia menjelma menjadi manusia untuk demi kepentingan umat manusia. Karena kasihnya yang luar biasa. Kasihnya yang luar biasa ini memantul di dalam kayu salib, di mana dia rela untuk mengorbankan nyawanya. Dan darah tercurah untuk keselamatan umat manusia, dan dia rela mati, dan dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga untuk datang menghadap kepada Allah Bapa untuk mempertanggungjawabkan semuanya ya, mempertanggungjawabkan semua orang-orang yang berdosa yang mengakui akan kesalahan dan meminta pengampunan dari Allah Bapa yang di surga. Perantaranya adalah Yesus itu sendiri. Sangat begitu kasih yang luar biasa sekali ya. Kita lihat bagaimana Yesus itu sendiri mau berkorban, dan dia cinta kasihnya kepada umat manusia itu yang luar biasa, itu boleh menjadi inspirasi bagi kita supaya kita akan tetap mencintai Yesus kita ya. Bila mana kita mengasihi Yesus, kita juga mengasihi kepada sesama manusia. Dan biarlah pelajaran ini, Yesus sebagai pembela pada masa penghakiman, kita tidak perlu takut menghadapi masa penghakiman, pengadilan per Advent ini ya. Tetapi kita tetap fokus, tetap teguh berdiri, percaya kepada Yesus yang akan membawa kita, memberikan pengharapan bagi kita untuk memperoleh keselamatan di masa yang akan mendatang. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita dalam seminggu ini. Kami minta Pak Kaunang untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Silakan. Shalom para pemirsa The Safe Ministry dan sahabat-sahabat yang luar biasa lainnya. Beberapa kesimpulan dan himbauan yang saya hanya sampaikan kepada kita semua. Ingat, pelajaran ini butuh hikmat dan Roh Kudus, sehingga kita tidak bisa memberikan beberapa pemahaman sesuai cara pandang kita sebagai manusia yang berdosa. Pertama adalah Yesus memberikan pengampunan dan mengangkat tangannya yang terluka memohon pengampunan kepada Bapa. Yesus adalah seorang yang memiliki komunikasi yang selalu rutin kepada Allah, kalau kita pelajari di dalam beberapa ayat Perjanjian Baru. Yang kedua, aku mengenal mereka. Nama mereka dikatakan terukir di dalam tanganku yang terluka. Saudara, kita bersyukur. Dan yang berikut, orang-orang yang rendah hati berdiri dan sujud di hadapannya. Kita harus mengandalkan Kristus yang tak bercacat itu. Dan pada perayaan Hari Pendamaian, semua merendahkan diri, maka namanya tetap tertulis di dalam kitab kehidupan. Saudara bertanya, apa itu kata pendamaian? Pendamaian adalah karya Allah. Pendamaian adalah karya Allah dalam apa? Menyelamatkan orang-orang berdosa yang terhilang. Saya adalah orang yang berdosa, yang tidak memiliki pengharapan, tetapi melalui karya Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh keselamatan. Ada beberapa referensi dikatakan sebagai berikut. Hanya Kristus saja yang dapat mengajukan pembelaan yang efektif demi kepentingan kita. Dia sanggup membungkam si penuduh. Saudara, penuduh ini adalah Lucifer. Penuduh ini adalah iblis. Si penuduh dengan argumen-argumen yang tidak didasarkan pada jasa-jasa Kristus. Pertanyaan terbesar bagi saudara dan saudari pada jam yang diberkati ini. Maukah saudara meninggalkan dosa-dosa? Maukah saudara melakukan satu pemikiran yang didasarkan kepada Yesus Kristus? Mengapa? Karena dia sanggup membungkam si penuduh dengan argumen-argumen yang tidak didasarkan pada jasa kita, tetapi pada dirinya sendiri. Tugas kita saat ini, tugas kita para pemirsa adalah sebagai berikut. Menyesali dosa-dosa saya dan saudara. Ingat, menyesali dosa-dosa saya dan saudara yang berikut, dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Maukah saudara melakukan hal itu? Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saudari para pemirsa. Dan bila mana Yesus datang kedua kali, kita semua akan berjumpa di Yerusalem baru. Dan Yesus akan katakan kepada kita, "Tabaslah hamba yang setia."
Inilah konklusi dari pelajaran kita yang luar biasa. Tujuannya adalah apa? Keselamatan. Keselamatan hanya melalui siapa? Hanya melalui Yesus Kristus. Saudara, kiranya sekali lagi Tuhan berkati. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Terima kasih kepada para panelis, Pak Fajar dan Pak Adri Kaunang yang telah menjelaskan pelajaran kita dalam seminggu ini. Biarlah apa yang kita pelajari boleh memperkuat iman kita dan kita tetap setia kepada Tuhan hingga akhir hidup kita. Dan kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Fajar. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih oleh karena Engkau sudah memberikan pencerahan, terang dari bait suci. Biarlah iman kami akan tetap teguh berdiri, fokus kepada Yesus sebagai satu-satunya, satu sumber keselamatan, pengharapan bagi kami semua. Ajari kami Tuhan supaya kami dapat boleh memahami dan mengerti akan janji Kristus di mana kami sedang mempersiapkan diri menghadapi akan penghakiman ini. Kami rindu Tuhan akan membantu dan menolong kami, seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Bila mereka tetap teguh berdiri, tetap percaya, berpegang kepada Engkau, Yesus Kristus, sebagai pembela, sebagai juru selamat bagi kami semuanya yang percaya. Dan tentunya janji akan kehidupan kekal dan janji keselamatan, biarlah itu menjadi bagian bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih sekali lagi kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video kami. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk kita dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh subscribe, like, dan komen juga dan membagikan juga agar orang lain boleh dapat terberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. 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 Tuhan memberkati.